Shalom kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita dapat berkumpul kembali untuk duduk di dekat kaki Yesus, mempelajari firman Tuhan. Pada saat ini, saudara-saudara, kita telah sampai kepada pelajaran seri pelajaran Alkitab mingguan, triwulan ketiga tahun 2025. Memasuki pelajaran yang ke-13, minggu yang ke-13 dengan judul Kemah Suci. Namun saudara-saudara, ada sedikit yang saya mau bagikan, bahwa mulai pelajaran yang ke-13 ini, kami menggunakan materi yang rupanya ada di internet atau di Android, di Google Play Store. Anda bisa sama-sama belajar pelajaran ini, dan pelajaran atau aplikasi yang kita gunakan lebih praktis karena ayat-ayatnya bisa langsung kita baca di aplikasi tersebut tanpa berpindah kepada Alkitab. Bukan saya untuk malas kita supaya membuka Alkitab, tetapi dalam pelajaran ini ketika Anda dimanapun Anda saudara berada, itu memudahkan atau membuat waktu belajar Anda menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, saya akan perkenalkan. Saya tidak tahu siapa yang membuat aplikasi dan website ini, tetapi kita bersyukur oleh karena Tuhan memperlengkapi umat-umatnya untuk kita boleh belajar firman Tuhan dan belajar Alkitab dengan lebih praktis dan efektif dan efisien dimanapun saudara berada. Tidak ada kata untuk tidak bisa mempelajari firman Tuhan. Baik, saudara-saudara bisa lihat di layar pada saat ini. Saudara bisa ketik kata Advantage Sabbath School. Nah, seperti yang terlihat di layar. Kemudian saudara klik dan saudara bisa lihat di situ di bagian atas. Kemudian saudara bisa memilih bahasa, bahkan dalam bahasa apa saja ada. Saudara bisa lihat. Kemudian pelajaran-pelajaran Alkitab sebelumnya juga ada. Saudara bisa mempelajari yang mungkin sebelumnya Anda ketinggalan atau mungkin belum sempat. Saudara bisa lihat di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Saudara bisa klik pelajaran sekarang, kitab Keluaran, dan di sini ada gambaran mengenai pelajaran Alkitab ini. Saudara bisa lihat deskripsinya, kemudian judul pelajaran pertama, kedua, sampai terakhir, dan contohnya mengenai pelajaran kita yang terakhir, sahabat 13, atau pelajaran yang ke-13, saudara klik, misalkan masuk ke Kemah Suci, kemudian saudara lihat di sini ada ayat-ayatnya. Kalau saudara klik ayatnya, maka ayatnya akan langsung tampil, ya. Dan ini sangat bagus sekali aplikasi ini. Dan saya bersyukur dan kita bersyukur dan terima kasih kepada tim yang telah membuat aplikasi ini, ya. Saudara lihat langsung tanpa harus membuka Alkitab supaya cepat, karena ini kan mungkin saudara sedang di jalan, di kantor atau di sekolah. Saudara bisa lihat contoh di sini. Misalkan kita kembali masuki pelajaran hari Minggu. Kemudian di sini kita disuruh baca ayat, lalu ayatnya bisa langsung dibaca, bisa langsung diklik, ya. Nah, ini dia. Saudara bisa klik dan saudara bisa langsung baca. Dan ini sangat memudahkan dan sangat praktis. Dan Anda bisa juga ketik note saudara di sini. Nah, kemudian aplikasi ini juga tersedia juga di Android. Anda bisa install, download atau install di Android. Ya, saya akan coba. Nah, ini saudara tinggal ketik di Android, di Google Play Store, Sekolah Sabat. Nah, di sini ada. Saudara bisa klik ini, kemudian saya sudah install, ya. Saya mungkin install, nanti beberapa waktu setelah Anda install, kemudian muncul, lalu Anda klik, dan nah, lengkap. Ini versi Android. Saya menggunakan emulator Android di komputer saya. Nah, sama, di Android juga akan muncul ayat di handphone saudara. Jadi tidak ada istilah bagi kita untuk tidak bisa belajar. Tuhan memperlengkapi kita dengan teknologi, dan biarlah kita gunakan teknologi itu untuk apa? Kemajuan pertumbuhan iman kita. Ini sedikit yang saya mau bagikan. Sangat baik sekali aplikasi ini. Saya bersyukur dan kita sama-sama mendoakan supaya mereka on time untuk selalu membagikan. Karena beberapa saat yang lalu beberapa kali tidak pernah tepat waktu, tetapi ini saya lihat lengkap. Bahkan pelajaran kita mingguan, triwulan keempat, saya pernah lihat sudah di-upload juga sama mereka mengenai kitab Yosua, ya. Kita akan belajar setelah kita Keluaran kitab Yosua. Baik, ini sedikit yang saya mau bagikan. Saudara-saudara bisa membuka Android, handphone saudara, dan di dalam versi webnya juga itu tersedia yang di versi webnya ini, dan Anda bisa mempelajari pelajaran ini dimanapun saja, dan
dengan lebih singkat, efektif, dan efisien. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita saat ini. Kita akan berdoa sebelum kita memulai pelajaran Alkitab kita yang terakhir, penutupan dari seri kitab Keluaran. Baik, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan telah mengumpulkan kami dari seluruh umat-umat Tuhan yang telah berkumpul atau mereka menemukan atau mendapatkan pelajaran Alkitab ini, pelajaran seri Alkitab Keluaran, dan kami telah memasuki pelajaran yang ke-13. Biarlah Engkau tuntun kami ya Tuhan, supaya dengan demikian kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Karena keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, kami tidak sanggup untuk mengerti firman ini, bahkan untuk melakukannya. Kemampuan kami untuk mengerti, melakukan, segala sesuatunya berasal daripada kekuatan yang berasal dari luar, yaitu Roh Kudus yang boleh kami undang pada saat ini. Hadirlah Tuhan, bersama dengan hamba-Mu yang memaparkan dan membagikan, dan juga dengan seluruh pemirsa umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Engkau bersama dengan mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, sebelum kita memulai, saya tadi lupa untuk memohon kepada saudara-saudara untuk jika sekiranya saudara-saudara terberkati dengan materi dari channel YouTube Murid Segala Bangsa dengan video ini, saya mengundang saudara untuk boleh like video ini, kemudian men-share atau membagikannya, kemudian saudara bisa kasih pertanyaan, komentar di dalam kolom komentar, dan tentunya tidak lupa untuk saudara boleh men-subscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dengan demikian ini memberikan pertumbuhan yang baik. Tips yang tadi saya bagikan di depan bisa sampai juga kepada umat-umat Tuhan yang lain, dan mereka juga boleh rindu bersama-sama dengan kita semua mempelajari firman Tuhan. Baik, firman Tuhan pada saat ini, kemah suci, ya, pelajaran yang ke-13, kita baca ayat intinya atau ayat hafalannya, ayat tema di dalam pelajaran Alkitab kita. Lalu, awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Baik, nah kita akan memasuki aplikasi yang tadi yang sudah kita bicarakan di depan, kita akan memulainya dari sana. Nah, ini adalah kitab Keluaran, seri pelajaran Alkitab, dan kita boleh masuk kepada kitab Keluaran, ya saudara lihat di sini, dan kita telah melakukan perjalanan pembahasan firman Tuhan, ya. Kita telah melalui kelahiran Musa, pelajaran yang kedua semak yang terbakar, awal yang kasar, tulah-tulah, Paskah, melewati Laut Merah, roti dan air kehidupan, ya, sampai menghidupkan hukum, perjanjian Sinai, perjanjian dan cetak biru, kemurtatan dan syafaat, tolong tunjukkan kemuliaan-Mu, pelajaran minggu lalu, dan kita telah memasuki pelajaran saat ini, kemah suci. Nah, di kemah suci, di bagian pendahuluan atau pembukaan pelajaran kita, ayat hafalannya tadi sudah kita baca, ya. Baik, ini pembahasannya. Tugas utama umat Allah dalam perjanjian lama dan juga bagi kita saat ini adalah untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, untuk menyembah dan melayani Dia, dan juga untuk memberikan gambaran yang benar tentang Tuhan kepada orang lain. Ini tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 5-8. Di Taman Eden, Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah karena dosa mereka membuat mereka takut kepadanya. Keberdosaan manusia secara alami takut kepada Allah, dan ketakutan ini memutarbalikkan pandangan kita tentang karakternya. Kabar baiknya adalah bahwa Allah mengambil langkah pertama untuk menjembatani keretakan ini, dan atas inisiatifnya Dia memperbaiki keretakan dan hubungan yang terputus. Dia memanggil orang berdosa kembali kepadanya. Di manakah engkau? Ini tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 9. Saudara-saudara bisa lihat bahwa setiap kita jatuh ke dalam dosa, saudara bisa ingat, kabar baiknya adalah bahwa Allah mengambil langkah pertama. Artinya di sini Tuhan yang memulai langkah pertama. Karena hubungan kita dengan Tuhan terputus, Dia menjembatani keretakan hubungan ini, dan ini semua dimulai atas inisiatifnya. Dia memperbaiki keretakan dan hubungan yang terputus ini. Puji Tuhan atas inisiatif yang dimulai dari Tuhan, dan ini tercatat dan memang sudah dilakukan oleh Tuhan ketika manusia yang pertama, Adam,
dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kita tahu pada saat itu manusia apa? Justru bersembunyi, dia takut dan malu untuk mendekati Tuhan. Oleh karena itu, lebih lanjut dikatakan di sini, misi utama kita adalah untuk menampilkan karakter Allah yang benar dan tindakannya yang penuh kasih dan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika orang tertarik kepada Tuhan dan yakin akan kasihnya yang tidak mementingkan diri sendiri terhadap mereka, mereka akan memberikan hidup mereka kepadanya dan menaati apa yang dia perintahkan karena mereka tahu bahwa itu demi kebaikan mereka sendiri. Bait suci menunjukkan kedekatan Tuhan dengan manusia dan mengungkapkan kebenaran terbesar kepada mereka, yaitu bagaimana dia menyelamatkan mereka yang datang kepadanya dengan iman. Jadi di sini kita akan mempelajari, ya, judul pembahasan pelajaran kita adalah kemah Kemah suci. Dan dikatakan kemah suci ini, bait suci ini menunjukkan kedekatan Tuhan dengan manusia. Oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tahu bahwa manusia tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu dia menunjukkan inisiatifnya. Yang di dalam pelajaran ini kita dikatakan Tuhan mempunyai inisiatif. Ya, ini inisiatifnya apa? Dia ingin memperbaiki keretakan dan hubungan itu. Dan itu diimplementasikan dengan apa? Ketika Tuhan menyuruh umatnya, manusia, waktu itu yang diwakili oleh umat Ibrani, bangsa Ibrani, bahwa Tuhan menyuruh mereka membangun kemah suci, bait suci, yang saat ini itu adalah gereja, perbaktian, ya, kumpulan umat percaya, di mana Tuhan ingin hadir dan dia ingin menyelamatkan manusia, menunjukkan kedekatan Tuhan dengan manusia. Baik, kita telah menyelesaikan pembahasan pelajaran pendahuluan di Sabtu petang, dan kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Jadi pelajaran hari Minggu judulnya adalah Hari Sabat Tuhan. Mari kita buka Hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan. Betapapun banyak orang yang menentang Sabat hari ke-7 berargumen secara keliru bahwa Sabat hanya untuk orang Yahudi saja. Hari ke-7 dikhususkan dan disucikan di Eden. Ya, kita tahu belum ada orang Yahudi atau Adam dan Hawa tidak dikatakan orang Yahudi, ya. Jadi Sabat itu sudah ada sebelum orang Yahudi. Artinya, Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Sabat untuk manusia, seluruh umat manusia, seluruh ciptaan Tuhan manusia, termasuk Anda dan saya. Ya, lihat Kejadian 2 ayat 1 dan 3. Atau berargumen secara keliru bahwa orang Yahudi pertama kali mendengarnya di Sinai. Ya, itu juga salah. Orang Yahudi memegang hari Sabat sebelum Sinai. Lihat Keluaran 16 ayat 22 sampai 29. Jadi sebelum hukum itu diberikan atau 2 loh batu itu diberikan di Sinai kepada Musa, bahwa Sabat sudah ada sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa hari Sabat telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Ibrani sejak awal. Bacalah Keluaran 35 ayat 1 sampai 3. Kebenaran apakah yang ditegaskan kembali kepada umat di sini dalam konteks pembangunan tempat kudus? Ya, saudara bisa klik ini, ayat ini dan langsung muncul. Mari kita baca. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagi, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Baik, kita lanjutkan, kita kembali kepada pembahasan kita. Sabat dan pekabarannya dulu, sekarang, dan akan selalu tentang Allah. Siapa dia dan apa karyanya yang luar biasa. Sabat mengingatkan kita akan tindakan yang kreatif dan menyelamatkan, serta memusatkan perhatian kita pada Tuhan yang ingin tinggal bersama umatnya. Dengan demikian, Sabat dan bait suci menunjuk ke arah yang sama, kehadiran Allah dalam hidup kita. Hari Sabat dalam gereja Perjanjian Lama menyampaikan banyak pesan. Kita dapat merangkum esensinya dalam 5 poin penting. Yang pertama, Allah adalah Sang Pencipta. Dan Alkitab dibuka dengan pernyataan yang menakjubkan dan sangat penting ini. Peringatan yang paling jelas tentang ciptaan Allah adalah hari Sabat. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 dan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Dari kebenaran ini Allah sebagai pencipta kita. Semua kebenaran Alkitab lainnya mengalir. Kemudian yang kedua, Mesias akan datang. Dan pengharapan ini berpusat pada janji Allah tentang benih yang akan memulakan
mengalahkan ular atau iblis, dan membawa kemenangan atas kejahatan. Yang ketiga, Allah akan mendirikan kerajaannya, dan hari Sabat adalah pendahuluannya. Keselamatan datang dari Tuhan, dan umat Tuhan bersaksi bahwa Tuhan adalah juru selamat dan penebus mereka, dan bahwa keselamatan datang sebagai hasil dari karunia-Nya dan kasih karunia-Nya saja. Tuhan adalah hakim tertinggi bagi semua orang. Ya, ini pelajaran yang kelima. Mereka yang terus-menerus menentang dan menyangkal Dia akan memiliki masa depan, tetapi Dia dengan cuma-cuma memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang mengikutinya. Orang Yahudi memiliki pepatah, lebih dari Israel memelihara hari Sabat. Hari Sabat memelihara Israel. Meskipun kita sebagai umat percaya, sebagai orang Advent, mungkin tidak akan mengungkapkannya seperti itu. Betapa pentingnya peran Sabat dalam kehidupan keluarga gereja kita. Ya, saya akan coba di sini. Ya. Ya, ini dia. Tadi maaf tidak terlihat. Jadi saya akan coba uraikan ya pernyataan itu. Sini saudara bisa lihat. Bagi keluarga gereja Advent, Sabat memegang peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai hari ibadah, tetapi sebagai fondasi spiritual yang membentuk kehidupan kita sepanjang minggu. Beberapa hal yang menunjukkan peranan penting Sabat bagi kita adalah, yang pertama, tanda penciptaan dan penebusan. Sabat adalah peringatan mingguan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta kita. Hari itu mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya ada secara kebetulan, melainkan hasil dari karya tangan Allah yang sempurna. Di sisi lain, Sabat juga menunjuk pada Tuhan sebagai penebus. Sabat adalah janji istirahat dari perbudakan dosa dan jaminan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Dengan merayakan Sabat, kita mengakui dan bersaksi tentang kuasa kreatif dan penebusan Allah dalam hidup kita. Kemudian waktu untuk hubungan yang diperbaharui. Dalam dunia yang serba sibuk, Sabat memberikan kita jeda yang sangat diperlukan. Ini adalah waktu yang kita dedikasikan untuk memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan, keluarga, dan sesama. Sabat mendorong kita untuk memisahkan diri dari pekerjaan duniawi dan menghabiskan waktu berkualitas dalam doa, membaca Alkitab, dan berbagi bersama anggota keluarga dan gereja. Sabat adalah pengingat untuk tidak hanya fokus pada hal-hal materi, tetapi juga pertumbuhan rohani. Yang ketiga, pengalaman persatuan dan komunitas. Sabat menyatukan kita sebagai sebuah komunitas iman. Saat kita berkumpul di gereja, kita berbagi pengalaman, belajar dari firman Allah, dan saling menguatkan. Ini memperkuat ikatan di antara anggota gereja dan menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam. Dengan demikian, Sabat tidak hanya melayani individu, tetapi juga memelihara kesatuan dan identitas gereja sebagai satu tubuh Kristus. Secara keseluruhan seperti yang diungkapkan oleh pepatah Yahudi atau orang Ibrani ini, Sabat memang memelihara kita. Itu melindungi kita dari tekanan hidup yang tak henti-hentinya, memelihara hubungan kita dengan Tuhan, dan memperkuat kita sebagai sebuah keluarga gereja. Itu adalah berkat dan perlindungan yang Allah berikan kepada kita setiap minggunya. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu, kita memasuki pelajaran hari Senin. Ya, mari kita memasuki pelajaran hari Senin. Di pelajaran hari Senin judulnya adalah Persembahan dan Roh. Ya, Persembahan dan Roh. Bacalah Keluaran 35 ayat 4 sampai Keluaran 36 ayat 7. Pelajaran penting apakah yang ada di sini untuk kita hari ini? Mari kita baca. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah dan minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya, alasnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian, dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu
untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu, gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikianlah juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawanya yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisofras dan permata tatan untuk baju efod dan tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisama dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Kemudian kita lanjut dengan Keluaran 6 ayat 1-7. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Ya, kita dapat lihat di sini bagaimana rasa perhatian dari umat Tuhan pada waktu itu, bahkan persembahan sampai lebih. Baik, kita kembali kepada pokok pembahasan kita ya, masih di hari Senin ya. Ini pembahasannya, berbagai bahan berharga yang sangat banyak dibutuhkan untuk membangun bait suci atau kemah suci ya maksudnya, dan hal itu dicapai dengan sumbangan yang murah hati dari umat Allah yang memberi dari lubuk hati mereka yang paling dalam dengan sukarela dan sukacita. Mereka memberikan emas, perak, perunggu, linen halus, batu-batu berharga, kain-kain unik, kayu akasia, minyak zaitun, rempah-rempah, dan banyak lagi barang yang dibutuhkan. Orang-orang juga menyumbangkan tenaga mereka, karena banyak benda-benda tertentu
yang perlu dibuat melalui karya artistik dan kerja keras mereka pada tenda atau perabotannya. Selain itu, para penjahit juga harus menenun pakaian untuk para imam yang akan melayani di kemah suci, dan untuk imam besar yang pakaiannya sangat rumit, termasuk penutup dada dan serban. Tuhan telah memberkati bangsa Israel dengan berlimpah melalui hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh orang Mesir kepada mereka pada saat mereka meninggalkan Mesir. Sekarang adalah kesempatan mereka untuk memberikan persembahan syukur atas kepemimpinan Tuhan yang penuh belas kasihan dan kuasa, dan hati mereka tergerak untuk menyelesaikan pekerjaan ini bagi kemuliaan. Orang-orang memberi dengan sukacita dan berlimpah, sehingga Musa diberitahu, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Keluaran 36 ayat 5. Jadi Musa harus menghentikan sumbangan mereka, karena apa yang telah mereka miliki sudah lebih dari cukup untuk mengerjakan semua pekerjaan di kemah suci. Keluaran 36 ayat 7. Melalui bimbingan Roh Kudus, Allah memperlengkapi dan memberdayakan umatnya untuk membangun kemah suci secara akurat. Bezalel, Aholiab, dan yang lainnya dipenuhi dengan Roh Allah. Keluaran 35 ayat 31. Yang berarti bahwa mereka dikaruniai keterampilan, kebijaksanaan, dan pengetahuan artistik untuk melakukan semua pekerjaan dengan sempurna. Saudara tahu bahwa pada saat itu belum pernah pekerjaan itu dilakukan. Jadi itu adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka untuk mendirikan yang belum pernah mereka bangun. Tetapi di sini kita tahu bahwa Tuhan memperlengkapi mereka, dipenuhi dengan Roh Allah, dan mereka diberikan kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan untuk melakukan semua pekerjaan itu dengan sempurna. Itu adalah proyek yang sangat besar dan harus dibuat persis sesuai dengan model yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Sangatlah penting bahwa karunia Roh Kudus berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan yang berbeda dari setiap orang yang perlu digunakan dalam membangun kemah suci. Dipenuhi dengan Roh bukanlah suatu proses magic, dan tidak berarti bahwa kekuatan spiritual khusus ada di dalam diri manusia untuk memajukan maksud Tuhan dan memenuhi misi-misinya. Tuhan memberdayakan para pengikutnya untuk mencapai tujuannya dan melakukannya dengan baik. Karunia rohani yang telah Anda terima ketika Anda Karunia rohani apakah yang telah Anda terima ketika Anda dipenuhi dengan Roh Kudus? Ingatlah bahwa karunia-karunia rohani dapat berkembang hanya jika Anda memupuk buah-buah roh di dalam hidup Anda. Ya, jadi ada pertanyaan dan kita bisa jawab secara pribadi di dalam hati saudara-saudara. Karunia rohani apakah yang telah Anda terima ketika Anda dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Dan katanya, firman Tuhan katakan di sini bahwa karunia-karunia rohani itu hanya dapat berkembang jika kita memupuk buah-buah roh di dalam hidup Anda. Ini adalah buah-buah roh, saya boleh klik ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau kita berdayakan buah roh ini, maka karunia rohani itu akan apa? Akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin, ya, dan kita memasuki pada saat ini pelajaran hari Selasa dengan judul Kemah Suci Dibangun, ya. Ya, pelajaran dari Selasa, kemah suci dibangun. Kemudian di sini diajak bagi kita, bacalah Keluaran 36 ayat 8 sampai Keluaran 39 ayat 31. Menurut Anda, mengapa instruksi yang begitu terperinci diberikan? Apakah yang diajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memperhatikan setiap detail? Jadi saudara-saudara bisa baca ya, karena maaf ini kebetulan ada 4 pasal ya, ini 4 pasal 36, 37, 38 sampai 39. Ini terlalu banyak untuk kita baca pada saat ini. Saudara bisa baca nanti pada saat di tempat saudara. Mari kita lanjut langsung ke pembahasan untuk ayat yang sudah dibaca tadi di dalam Keluaran 36 ayat 8 sampai Keluaran 39 ayat 31. Musa dengan hati-hati membangun kemah suci, dan instruksi yang diterimanya di Gunung Sinai dilaksanakan dengan tekun. Ayat Alkitab menyebutkan hal berikut ini. Kemah suci dengan berbagai macam kain, tirai, dan bagian-bagiannya. Ya, itu tertulis dalam Keluaran 36 ayat 8 sampai 38. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yaitu tabut. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Kemudian yang ketiga, meja untuk roti sajian, itu di Keluaran 37 ayat 10 sampai 16. Kaki dian, Keluaran 37 ayat 17 sampai 24. Kemudian meja pedupaan, yang kelima, Keluaran 37 ayat 25 sampai 29. Kemudian mezbah korban bakaran, Keluaran 38 ayat 1 sampai 7. Bejana pembasuhan, Keluaran 38 ayat 8. Kemudian pelataran,
Ulangan 38 ayat 9 sampai 20, dan yang 9 bahan yang digunakan untuk kemah suci tertulis dalam Keluaran 38 ayat 21 sampai 31, dan Keluaran 39 berlanjut dengan deskripsi tentang baju efod, penutup dada, dan pakaian imam lainnya. Upacara di kemah suci adalah pelajaran visual dari Injil yang menunjukkan seluruh rencana penebusan Allah. Berbagai upacara yang digambarkan. Yang pertama, bagaimana Allah membenci dan menyelesaikan dosa. Yang kedua, bagaimana dia menyelamatkan orang-orang yang bertobat. Yang ketiga, bagaimana nasib orang-orang fasik. Dan yang keempat, bagaimana dia akan menjamin masa depan yang mulia yang tidak akan ada kejahatan. Dua upacara yang berbeda namun berkaitan erat dilakukan di tempat kudus sepanjang tahun harian dan tahunan. Dua tahap pelayanan ini menggambarkan bagaimana Allah memperlakukan dosa dan menyelamatkan orang yang berdosa. Melalui ibadah harian di kemah suci, Tuhan meyakinkan mereka yang bertobat bahwa Dia mengampuni dosa-dosa mereka dan dengan murah hati menawarkan keselamatan kepada mereka. Untuk menerima anugerah keselamatan ini, sebuah pengorbanan harus dilakukan, dan pengorbanan ini menunjuk pada kematian Mesias yang darahnya menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Pengakuan dosa dan menerima jubah kebenaran Kristus merupakan inti dari karunia ini. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dengan cara ini, orang berdosa yang bertobat mendapat jaminan pengampunan dan dapat bersuka cita dalam keselamatan. Ibadah tahunan yang dilakukan pada hari pendamaian menunjuk bagaimana Tuhan membasmi dosa, menyelesaikan masalah dosa, dan menjamin masa depan yang tidak berdosa. Imamat 16 dan Yohanes 1 ayat 29. Saat ini, pelayanan ganda Kristus di bait suci surgawi adalah ungkapan lain dari karya Allah bagi kita, dan akan membawa solusi akhir bagi masalah kejahatan. Daniel 7 ayat 13 dan 14, ayat 22 dan 27, dan Daniel 8 ayat 14 dan Wahyu 1 ayat 4. Kemah suci adalah tempat untuk menyembah Allah, memuji Dia, dan mengucap syukur. Penyembahan adalah tentang menjaga hubungan seseorang dengan Tuhan yang mengundang orang-orang percaya ke dalam persekutuan itu. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, ya, dan kita akan memasuki pelajaran hari Rabu, kehadiran Allah di dalam kemah suci. Ya, pelajaran hari Rabu ya. Kehadiran Allah di dalam kemah suci, pelajaran hari Rabu. Mari kita lanjut. Bacalah Keluaran 40 ayat 1 sampai 38. Bagaimanakah orang Israel mengenali kehadiran Allah? Mari kita baca Keluaran 40 ayat 1 sampai 38 ya. Nah, ini dia. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di tempat tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhkanlah meja korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkan tirai, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau rapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau rapi bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnyalah papan-papannya, dipasangnyalah kayu-kayu lintangnya, dan didirikan tiang-tiangnya.
Dikembangkannya atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnyalah ke dalam tabut. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Di bawahnya tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnya meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu dan pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnya di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah. Lalu ditaruhnya air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu. Dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Ya, kita telah menyelesaikan pembacaan ayatnya. Mari kita lanjut pembahasan pelajarannya. Pasal terakhir dari kitab Keluaran, yaitu Keluaran 40, menjelaskan tentang peresmian kemah suci dan pemberian dekalog. Pentasbisan kemah suci merupakan peristiwa puncak bagi bangsa Israel di Sinai. Kemuliaan Tuhan, ya, saya ulangin, kemuliaan Tuhan adalah kekudusannya, karakternya, dan kehadirannya yang penuh kasih, yang adalah kebaikannya itu sendiri, dan kebaikan itu sendiri, yang adalah kebaikan itu sendiri. Itu bisa dilihat di dalam Keluaran 35, Keluaran 33, 18, dan 19. Kehadirannya memenuhi kemah suci dan terlihat sebagai awan. Kemuliaan Shekinah. Kitab Keluaran diakhiri dengan penekanan pada pernyataan Tuhan yang menuntun di dalam awan Tuhan pada siang hari dan di dalam awan api pada malam hari. Dengan cara yang sangat nyata dan penuh kuasa, orang-orang Ibrani tidak hanya mengalami realitas Allah, tetapi juga kehadirannya yang dekat dan tetap ada ketika dia memimpin mereka. Musa mendirikan kemah suci pada hari pertama, bulan pertama di tahun kedua. Keluaran 40 ayat 2 dan 17, dia juga menguduskan segala sesuatu, termasuk Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Keluaran 40 ayat 9 dan ayat 13 dan ayat 15. Dengan minyak urapan, dia melewati tempat maha kudus, bait suci, dan pelataran, mendedikasikan semuanya untuk Tuhan. Melalui proses ini, ia meresmikan pelayanan untuk kemah suci. Lihat bilangan 7 ayat 1. Hanya pada saat peresmian kemah suci, Musa dapat memasuki ruang maha kudus. Setelah itu, hanya imam besar yang dapat melayani di sana setiap tahun pada hari pendamaian. Pada 3 kesempatan, ayat Alkitab menyatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai. Pada akhir pekan penciptaan, Allah menandai selesainya karya penciptaannya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Pada saat penyelesaian kemah suci, ayat Alkitab menyatakan, demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Keluaran 40 ayat 33. Dan 3 hal ini juga diungkapkan ketika Salomo menyelesaikan pekerjaan di bait suci, itu di 1 Raja-Raja 7 ayat 51. Hubungan antara penciptaan dan tempat kudus Israel menunjuk pada dimensi kosmik, yaitu saat Tuhan akan berdiam bersama orang-orang yang telah ditebus di bumi yang baru, di Yerusalem yang baru, yang merupakan kemah suci Allah. Wahyu 22 ayat 2 dan 3 bandingkan dengan Wahyu 22 ayat 1 sampai 4. Tuhan memenuhi kemah suci dengan hadiratnya. Keluaran 40 ayat 34. Merupakan klimaks dari peristiwa-peristiwa yang dimulai dengan kelahiran Musa dan berlanjut
dengan kekalahan dewa-dewa Mesir selama 10 tulah. Dengan pelarian dari Mesir, dengan kekalahan tentara Mesir, akhirnya dengan pewahyuan Tuhan di Gunung Sinai. Sini ada pertanyaan di pelajaran hari Rabu. Ya, apakah cara-cara yang dapat Anda lakukan untuk mengalami hadirat Allah? Bahkan saat ini, mengapa hal ini penting untuk Anda lakukan? Ya, kita coba uraikan pertanyaan ini. Ya, mari kita baca. Mengalami kehadiran Allah saat ini mungkin tidak dalam bentuk awan atau tiang api yang terlihat secara fisik, tetapi tetap nyata dan penting bagi kehidupan rohani kita. Cara-cara untuk mengalami hadirat Allah, doa dan penyembahan pribadi. Ini adalah cara yang pertama, mengambil waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan melalui doa dan memujinya melalui lagu atau renungan pribadi. Ini adalah cara kita membuka diri untuk merasakan kedekatannya. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman-Nya. Saat kita membaca Alkitab, kita mendengarkan suara Tuhan. Firman-Nya memberikan bimbingan, penghiburan, dan kekuatan yang merupakan bukti nyata dari kehadirannya dalam hidup kita. Kemudian, melayani sesama. Mengalami Tuhan seringkali terjadi saat kita melayani orang lain dengan kasih. Kristus sendiri mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25:40. Berkumpul dengan komunitas iman. Ya, yang berikutnya, seperti kemah suci yang telah menjadi tempat pertemuan gereja atau kelompok sel adalah tempat di mana kita dapat mengalami kehadiran Tuhan secara kolektif melalui ibadah, persekutuan, dan perjamuan. Mengapa hal ini penting? Mengalami kehadiran Allah sangat penting karena memberikan bimbingan dan kekuatan. Kehadirannya berfungsi sebagai tiang awan dan tiang api kita, menuntun kita dalam setiap keputusan dan memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Membawa kedamaian dan harapan. Saat kita menyadari bahwa Tuhan dekat, kita tidak merasa sendirian. Hal ini membawa kedamaian di tengah kekacauan dan memberikan harapan di saat kita mengalami saat-saat putus asa. Kemudian ini memperdalam iman. Pengalaman yang nyata dari kehadirannya memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan itu nyata dan aktif dalam hidup kita, bukan secara konsep teologis. Menghadapi kehadiran Allah adalah fondasi dari hubungan pribadi kita dengannya. Ini mengubah iman menjadi pengalaman hidup yang dinamis dan bermakna. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu, ya, dan kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis judulnya adalah Yesus berkemah dengan manusia. Ya, pelajaran hari Kamis, Yesus berkemah dengan manusia. Bacalah Yohanes 1 ayat 14. Bagaimanakah inkarnasi Kristus dibandingkan dengan kemah suci? Ya, ini kita bisa langsung klik ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inkarnasi Yesus adalah sebuah misteri dan juga ilmu pengetahuan eksklusif yang akan dipelajari oleh orang-orang yang telah ditebus di sepanjang kekekalan. Rasul Yohanes menyatakan bahwa Kristus dengan mengambil tubuh kita ke dalam dirinya, menyatakan bahwa ia berdiam bersama dengan kita dengan cara yang nyata. Yesus di sini dalam rupa manusia menyerupai Allah dalam perjanjian lama yang tinggal bersama bangsa Israel di tabernakel, di kemah suci, di Sinai dan di padang gurun saat mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Selama inkarnasinya, Yesus berdiam di antara manusia. Sungguh suatu pengorbanan yang tak terduga. Allah yang kekal turun kepada kita sebagai salah satu dari kita untuk meyakinkan kita bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dalam Matius 18 ayat 20, Yesus berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia akan ada di sana di tengah-tengah mereka. Kristus menyertai umatnya melalui kehadiran Roh Kudus. Kristus mengundang para murid untuk memiliki hubungan yang dekat dengannya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Bacalah Wahyu 21 ayat 1-3. Apakah yang disampaikan kepada kita di sini? Mari kita baca Wahyu 21 ayat 1-3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yerusalem baru akan turun dari surga ke bumi, dan Yohanes menyatakan
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Tidak ada bait suci di Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 22. Karena seluruh kota adalah bait suci, tempat kudus Allah. Panjang, lebar, dan tinggi kota itu sama, seperti halnya tempat Maha Kudus di tempat kudus. Wahyu 21 ayat 6. Yang berbentuk kubus. Dengan semua sisinya sama. Untuk kekekalan di dunia tanpa dosa, kematian atau penderitaan kita. Untuk kekekalan di dunia tanpa dosa, kematian atau penderitaan, kita akan tinggal di hadirat Allah kita. Melihat yang telah dijanjikan kepada kita di dalam Yesus, bagaimanakah kita dapat belajar untuk bertahan sampai akhir? Ya, di sini ada pertanyaan. Tadi rupanya, ya. Bagaimana kita bertahan sampai akhir? Melihat janji-janji luar biasa ini, kita dapat bertahan sampai akhir dengan cara-cara berikut. Ya, sini dijelaskan, fokus pada kehadiran Kristus saat ini. Ingatlah bahwa Yesus melalui Roh Kudus berjanji untuk ada di tengah-tengah kita ketika kita berkumpul dalam namanya. Matius 18 ayat 20. Kita dapat mengundangnya ke dalam hidup kita setiap hari. Wahyu 3:20, dan merasakan kehadirannya dalam doa, perenungan firman, dan persekutuan. Hidup dengan pengharapan akan masa depan. Ya, yang kedua, hidup dengan pengharapan akan masa depan. Jangan biarkan kesulitan saat ini mengaburkan pandangan kita akan janji kekal. Pengharapan akan tinggal di hadapan Allah secara langsung di Yerusalem baru. Akan memberikan kita kekuatan dan menanggung penderitaan dan bertahan dalam ujian. Kemudian, melayani dengan kasih. Berikanlah hidup kita untuk melayani orang lain dengan kasih dan kemurahan. Meniru contoh Kristus. Ketika kita melayani sesama, kita juga melayani Kristus dan itu memperkuat iman dan komitmen kita. Nah, ini adalah pelajaran hari Kamis. Ya, di sini kita telah membahas tadi pelajaran hari Kamis dan kita akan memasuki pelajaran hari Jumat. Pelajaran yang terakhir. Mari kita masuk ke pelajaran hari Jumat, yaitu bagian pendalaman. Pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Ya, di sini di bagian pendalaman, bacalah tulisan Ellen G. White, Bait Suci dan Upacara-Upacara dalam buku Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 406 sampai 423. Pembangunan tempat kudus didahului oleh tindakan penebusan ilahi, yaitu pembebasan Israel dari kekuasaan Mesir yang memperbudak mereka. Hal ini kemudian diikuti dengan kesediaan Allah untuk masuk ke dalam hubungan perjanjian yang permanen dengan umatnya. Ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Cara mereka berhubungan dengannya dan dengan satu sama lain ditentukan oleh hukum perjanjian. Kemah suci memang merupakan tempat pertemuan, tempat di mana Allah dan manusia berkumpul bersama. Hanya setelah penebusan dan pembentukan persatuan yang permanen dengan Allah melalui perjanjian, umat memiliki akses kepada Allah di tempat kediamannya. Sementara itu, Ellen White menjelaskan tujuan dari pelayanan tempat kudus. Ya, ini tujuan dari pelayanan tempat kudus. Dengan demikian, di dalam upacara-upacara bait suci duniawi dan di dalam bait suci surga dan di dalam bait suci yang di surga, orang banyak itu diajar setiap hari tentang kebenaran-kebenaran yang agung sehubungan dengan kematian dan pelayanan Kristus, dan sekali setahun pikiran mereka diarahkan kepada peristiwa-peristiwa terakhir dari pertentangan yang besar antara Kristus dan setan. Penyucian terakhir alam semesta ini dari dosa dan orang-orang berdosa. Alfa Omega Jilid 1 halaman 423. Ya, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat, ya, bagian pendalaman. Dan kita akan memasuki pelajaran hari Jumat, bagian sesi pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Kita akan coba uraikan atau jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, yang pertama di sini, pertanyaan pertama adalah, inti dari ibadah bait suci adalah penumpahan darah. Semua jenis hewan dikorbankan, dan darah mereka digunakan dalam hampir semua ritual bait suci. Apakah yang dilambangkan oleh darah tersebut, dan apa yang pada akhirnya dituju oleh semua pengorbanan ini? Ya, mari kita uraikan jawabannya. Makna darah dalam upacara bait suci. Dalam upacara bait suci, darah melambangkan kehidupan dan penebusan. Alkitab dengan jelas menyatakan sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Penumpahan darah dalam setiap pengorbanan adalah pengakuan dosa. Penumpahan darah dalam setiap pengorbanan adalah pengakuan bahwa dosa mendatangkan kematian. Darah hewan yang dikorbankan berfungsi sebagai pengganti atau tanda penebusan sementara untuk dosa-dosa umat Israel. Semua pengorbanan ini pada akhirnya menunjuk pada satu korban yang sempurna dan yang terakhir, Yesus Kristus, ya, yaitu adalah Yesus Kristus. Darahnya adalah pemenuhan dari semua simbolisme yang ada di bait suci duniawi. Kematiannya di kayu salib adalah pengorbanan satu kali untuk selamanya yang menghapus dosa, yang memberikan akses langsung kepada Allah dan menggenapi seluruh sistem upacara pengorbanan.
Ya, ini pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 maksudnya, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, pertanyaannya berbunyi demikian. Betapapun menakjubkannya Allah, pencipta alam semesta, akan tinggal di tempat kudus di antara umatnya. Betapa jauh lebih menakjubkan bagi kita jika Dia datang untuk tinggal di antara kita sebagai salah satu dari kita, seorang manusia. Hal itu saja sudah merupakan sebuah ungkapan kasih yang luar biasa. Tetapi kemudian mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa-dosa, yaitu mati demi kita. Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang karakter Allah? Juga apakah yang diajarkan kepada kita tentang betapa Allah ingin melihat kita diselamatkan ke dalam kerajaannya yang kekal? Ya, ini akan uraikan karakter Allah dan keinginannya untuk menyelamatkan. Kehadiran Allah di antara manusia, baik di kemah suci maupun melalui inkarnasi Kristus, menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dan kerelaannya untuk merendahkan diri. Fakta bahwa pencipta alam semesta memilih untuk tinggal di antara ciptaannya dan bahkan jauh lebih lagi menjadi salah satu dari mereka ketika Yesus menjelma menjadi seorang manusia adalah bukti dari kerendahan hati dan kasih-Nya yang tak terbayangkan. Namun puncaknya adalah ketika Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Hal ini mengajarkan kita tentang, yang pertama, karakter Allah. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah bukan sekedar emosi, melainkan tindakan pengorbanan diri yang ekstrim. Dia sangat membenci dosa, namun begitu mengasihi pendosa, sehingga Dia rela membayar harga tertinggi untuk menebus mereka. Kematian Kristus adalah manifestasi tertinggi dari kasih dan keadilan Allah. Jadi karakter Allah adalah di sini disebutkan bahwa Dia sangat membenci dosa, tapi Dia mengasihi manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepadanya. Ya, keinginannya untuk menyelamatkan. Pengorbanan ini menunjukkan betapa besar keinginan Allah untuk melihat kita diselamatkan. Dia tidak hanya menciptakan jalan keluar dari hukuman dosa, tetapi Dia sendiri yang berjalan di jalan itu. Ini adalah bukti nyata bahwa keselamatan kita adalah prioritas utama bagi Tuhan. Baik, kita telah menjawab pertanyaan nomor 2, kemudian pertanyaan nomor 3 berbunyi demikian. Bacalah Ibrani 8 ayat 1-6. Apakah yang dikatakan ayat ini kepada kita tentang bagaimana bait suci duniawi mencerminkan apa yang Yesus lakukan bagi kita sekarang di bait suci surgawi? Mari kita baca Ibrani 8 ayat 1-6. Ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap yang membesar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuatnya semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas bukit. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya, ini adalah Ibrani 1 ayat 6 sampai Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca jawaban pertanyaannya. Bait suci duniawi dan pelayanan Kristus di surga. Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 menjelaskan bagaimana bait suci duniawi yang dibangun oleh Musa adalah salinan atau bayangan, atau kalau dalam bahasa sekarang mungkin bisa dibilang copy paste, ya, dari bait suci surga yang sebenarnya, ya, replika, ya. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar kita yang agung, yang saat ini melayani di bait suci yang sejati di surga. Bait suci duniawi sebagai model, bait suci di bumi dan semua upacaranya dirancang untuk menjadi model yang mengajarkan umat Israel tentang pelayanan yang lebih besar yang akan dilakukan Kristus di surga. Setiap elemen dari mezbah korban hingga ruang Maha Kudus memiliki padanan di surga. Pelayanan imam besar Kristus ayat 6 menyatakan bahwa Yesus telah memperoleh pelayanan yang jauh lebih agung daripada imam besar di bumi. Karena Dia adalah perantara perjanjian yang lebih baik. Dia tidak lagi mempersembahkan darah hewan, melainkan darahnya sendiri. Dan Dia melayani di tempat yang kudus di surga di hadapan tahta Allah. Dengan kata lain, bait suci duniawi adalah peta yang membantu kita memahami realitas yang jauh lebih agung, yaitu pelayanan penebusan Kristus di surga yang sedang berlangsung saat ini. Jadi, pelayanan Yesus di bait suci di surga itu dapat kita lihat ketika bangsa Israel melakukan pelayanan di bait suci di dunia. Sebagaimana imam besar di dunia ini yang adalah manusia biasa melakukan pelayanan, dia membawa darah domba, tetapi Yesus melakukan pelayanan dengan membawa
darahnya sendiri, dan dombanya adalah dia sendiri yang telah mati bagi kita di kayu salib. Jadi saudara-saudara, kita telah menyelesaikan, puji Tuhan kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan kita, pelajaran kita mengenai kemah suci, dan kita telah selesaikan semua pelajaran kita Keluaran. Dan dari seluruh rangkaian pelajaran kitab Keluaran ini, terlebih dari pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13 mengenai kemah suci, sekali lagi diberikan kepada kita bagaimana gambaran bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Itu artinya kehidupan kita sekarang dibawa keluar dari dosa. Dan Tuhan memberikan 10 hukum, dan dia menyuruh Musa mendirikan bait suci atau kemah suci, di mana kita tahu setelah kejatuhan manusia dari perbudakan dosa, Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kita melalui kemah suci. Dan kemah suci ini sangat detail diinstruksikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana cara pembangunannya, kemudian pengetahuan yang diberikan kepada mereka, bahan-bahannya, termasuk pakaian imam, ya. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa ini adalah gambaran keselamatan, peta keselamatan, jalan yang dilalui oleh siapa? Oleh Yesus, sampai kepada tahap bagaimana dosa itu akan apa? Pada akhirnya akan apa? Dimusnahkan. Dan kita dibaharui kembali, kita disucikan, dan kita memasuki kerajaan surga dengan tubuh yang baru, dan Yerusalem yang baru yang dipulihkan. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ketika dosa dibersihkan kembali, tidak akan ada lagi dosa. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kisah penebusan Kristus adalah mata pelajaran yang akan dipelajari sepanjang masa kekekalan. Dan kedudukan kita manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah di bawah malaikat dan di bawah Kristus, di bawah Yesus, dan di bawah Allah, ya, di bawah Tuhan. Tetapi setelah kejatuhan manusia dan setelah kita mendapatkan kembali hidup kekal itu, hidup yang baru itu, pakaian kebenaran itu dikembalikan kepada kita, pakaian kekekalan itu, maka kedudukan manusia setingkat satu tingkat lebih tinggi dari apa? Dari malaikat. Dan ini adalah kerinduan kita, bahwa di dalam dunia yang berdosa ini, kita telah jatuh ke dalam dunia berdosa ini, dan setan mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Dan kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Tetapi Tuhan melalui kemah suci menunjukkan kepada kita peta perjalanannya. Kita tahu kemah suci, saudara seperti lihat di gambar, bahwa ini adalah pelataran, ya. Ini ada pelataran di sini, dan pelataran ini melambangkan dunia. Dan ketika Yesus, ya maksudnya ini pelatarannya, ya. Ini adalah semua instrumen yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Pelataran ini menunjukkan dunia, tempat ia mati, mengalami kelahiran, kemudian dia dibaptis, yang melambangkan bejana pembasuhan, dan sebuah korban bakaran adalah lambang dia disalib. Kemudian dia naik ke surga, dia masuk ke bilik yang Maha Kudus, maksudnya ke bilik kudus dulu, ya. Kemudian setelah dari bilik kudus dia masuk ke bilik yang Maha Kudus. Itu semua dilakukan di surga. Yang di dunia ini pelayanan Yesus hanya di pelataran yang melambangkan dunia ini. Dan ini kita pelajari, dan kita beruntung dan sangat bersyukur atas peta menuju surga yang diberikan kepada kita. Bagaimana pelayanan Yesus ini apa ditunjukkan secara detail kepada kita. Dan saat ini Yesus ada di bilik yang Maha Kudus sejak tahun 1844, dan kita tinggal menunggu waktu, dan waktunya tidak lama dan sangat singkat, bahwa Yesus sekarang bisa saja sewaktu-waktu mengakhiri. Dia mengatakan sudah selesai pelayanannya, dan dia akan datang menjemput kita. Nah, pelajaran inilah yang tidak banyak orang Kristen tahu, dan umat manusia yang lainnya belum tahu, bahwa pelayanan Yesus tidak hanya berakhir di kayu salib. Ya, setelah di kayu salib, Yesus itu naik ke surga, naik ke bilik kudus, dan kemudian dia memasuki bilik yang Maha Kudus sejak tahun 1844. Dan Yesus di sini memasuki fase yang ketiga, fase yang terakhir pelayanannya. Dan sebentar lagi dia akan datang menjemput kita. Ya, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran yang ke-13, dan seluruh rangkaian pelajaran kitab Keluaran kita telah selesaikan. Kita bersyukur, dan biarlah pelajaran ini semakin meningkatkan iman dan kerohanian kita. Bagi saudara-saudara yang belum mengetahui rangkaian pelajaran kitab Keluaran dari pasal-pasal atau pelajaran yang sebelumnya, saudara bisa kembali membuka pelajaran di channel YouTube Bukit Segala Bangsa, atau di aplikasi Adventist Study, ya, mengenai pelajaran Alkitab yang bisa saudara dapatkan secara lengkap. Baik, mari kita tutup pelajaran ini dengan doa.
Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah menyelesaikan pelajaran yang ke-13 dan sekaligus menutup rangkaian pelajaran seri kita Keluaran yang telah kami pelajari selama 13 minggu ya Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini, biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan dan diberikan terang akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan peta perjalanan Engkau dalam menyelamatkan kami dari kedosaan kami yang jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan yang berinisiatif untuk mencari kami. Dan Tuhan telah menemukan kami dan kami menjawab, ya Tuhan, kami bersedia untuk dibawa kembali pulang ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, bagi banyak umat-umat Tuhan yang lain, biarlah mengenai pelajaran ini, kitab Keluaran, mengenai Sabat, mengenai kemah suci, biarlah ini boleh sampai kepada seluruh umat-umat Tuhan, sehingga sesuai dengan janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa setelah Injil ini sampai ke seluruh dunia, maka Engkau akan datang. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.